Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan Tuhan senantiasa menyediakan keindahan di hari-hari yang di depan. Dalam Bilangan 21 ayat 5 tertulis, "Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, 'Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 1 dari 4 orang Amerika merasa bosan dengan kehidupan mereka. Sebuah survei terhadap 2.000 orang responden menemukan bahwa sekitar 27% dari mereka merasa bahwa mereka telah jatuh dalam rutinitas yang membosankan. Rasa bosan sebenarnya adalah hal yang umum, manusiawi, wajar terjadi. Dan kebosanan itu tidak selalu negatif. Bisa saja kebosanan itu bersifat positif. Bila kebosanan itu berkaitan dengan keinginan untuk suatu kemajuan dan disikapi dengan sikap yang benar, maka itu bisa membawa pada perubahan yang baik. Tapi kalau kebosanan itu dilanjutkan dengan sikap yang merusak, sikap yang berlawanan dengan nilai-nilai yang baik, maka sikap dan kebosanan ini akan membawa dampak yang buruk. Dalam Bilangan 21 ayat 5 ini, tertulis tentang situasi di mana sebagian dari bangsa Israel marah kepada Tuhan dan Musa, dan mereka mengatakan bahwa mereka telah muak dengan makanan hambar, yaitu mana yang Tuhan berikan kepada mereka. Kata muak dalam ayat ini bersinonim dengan bosan. Jadi mereka merasa bosan dengan makanan yang Tuhan kirim, yang Tuhan sediakan setiap hari kepada mereka secara mujizat. Mereka muak dan bosan dengan rutinitas harian. Padahal sebenarnya rutinitas harian itu adalah rutinitas mujizat. Betapa luar biasanya saudara. Mujizat pun ketika menjadi sebuah rutinitas bisa membuat orang bosan. Khususnya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. 40 tahun di padang gurun merupakan waktu yang tidak dapat dihindari oleh mereka. Dan menyikapi situasi itu, sebagian besar dari bangsa Israel ini marah bersungut-sungut. Mereka berkata bahwa mereka bosan, mereka muak, sekalipun itu adalah mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang merasa bosan dengan situasi hidup kita, dengan rutinitas yang kita alami, yang kita jalani setiap hari, mari ambil sikap yang benar. Tanyakan pada diri kita, apakah kebosanan ini yang saya rasakan adalah suatu perasaan yang akan membawa saya pada kebaikan? Apakah perasaan bosan ini tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan? Apakah perasaan bosan saya ini adalah perasaan bosan yang datang dari pikiran saya sendiri yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Kalau ada di antara saudara yang merasa bosan, hidup terus-menerus dalam dosa, itu adalah kebosanan yang bagus. Saudara bosan terus-menerus judi dan terus-menerus mengalami kerugian, itu adalah satu kebosanan yang baik, yang perlu disikapi dengan benar, yaitu bertobat, meninggalkan perjudian dan segala dosa. Tapi kalau kebosanan itu adalah kebosanan yang tidak selaras dengan firman Tuhan, misalnya saudara bosan dengan kehidupan dalam rumah tangga, lalu saudara ingin mencari yang lain, mencari pasangan hidup yang baru, ini adalah kebosanan yang salah saudara. Atau kalau saudara merasa bosan dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan, lalu saudara ingin keluar dari panggilan, pergi menjauh dari apa yang Tuhan rancangkan, maka ini juga adalah kebosanan yang salah, yang tidak membawa pada kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kebosanan, mari cek sekali lagi, apakah kebosanan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan? Ataukah kebosanan itu muncul untuk membuat kita
mencapai sesuatu yang lebih baik, untuk berpindah pada satu level yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kebosanan itu adalah sesuatu yang buruk, yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, mari singkirkan rasa bosan itu dengan sikap yang benar, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih dalam segala hal, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel bosan dalam mengalami mujizat Tuhan, suatu sikap yang sungguh tidak menghargai akan karya Tuhan. Mari jangan bosan hidup dalam mujizat Tuhan. Jangan bosan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan bosan hidup dalam berkat, kebaikan, dan keselamatan dari Tuhan. Jangan bosan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi sadari bahwa pemeliharaan Tuhan adalah hal yang luar biasa dan patut kita syukuri senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami semua untuk menjaga hati kami, tidak bosan dengan mujizat Tuhan, tidak bosan dengan kasih karunia-Mu atas kami, tidak bosan di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, tidak bosan dengan mengerjakan panggilan Tuhan, tidak bosan dalam melayani Tuhan, tidak bosan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam keluarga, tidak bosan dalam berbagai hal, tapi senantiasa mengucap syukur atas segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami semua. Ampuni kami yang bosan, yang marah-marah, yang bersungut-sungut dengan berkat kebaikan Tuhan. Ampuni kami yang tidak menghargai akan kasih-Mu. Dan tolong kami Tuhan supaya kami kembali sadar dan dapat melihat betapa luar biasa berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan kami dan memimpin kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas kami semua dalam segala apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan kembali aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.